Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmatnya Ia memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di acara yang sangat mulia ini, yaitu wirid rutin bulanan Keluarga Besar Sikilir. Alhamdulillah, selawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berkumpul di keluarga Ahlul Bait Bang Anton dan Kak Irma. Alhamdulillah telah hadir juga Ustadz Yaya di tengah-tengah kita. Langsung saja kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adik kita, ponakan kita, Azam. Kepada Azam kita persilahkan. Panas Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat suara. Kuat suara lu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq, Al-Ikhlas. Qul Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Azam Kali Putra. Insyaallah Allah berikan kelancaran pada acara kita malam hari ini dan Allah berikan keberkahan bagi kita yang mendengarkannya. Baiklah, langsung saja tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Yaya. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Waf'al bina ma anta ahluh. Fa innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Bapak, Ibu, Mama, Saudara, Paman, Bibi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua yang disayangi, hari ini sudah masuk kepada bulan Rajab ke-28. Artinya kita akan masuk kepada Sya'ban, kemudian Ramadan. Kurang lebih 1 bulan akan datanglah bulan Ramadan. Maka kita bersyukur pada Allah, di rumah Sahibul Bait Bang Anton
kita dapat berkumpul di malam yang bisa dikatakan menanam benih, yaitu bulan Rajab. Ulama mengatakan mengapa mau nanam benih? Ketika kita meniatkan suatu amal atau kebaikan di bulan ini, bahkan ada sebagian saudara kita puasa di bulan Rajab, ada yang sebagian perbanyak sedekah, ada yang sebagian perbanyak zikir, baca Quran. Supaya apa? Supaya ada kesiapan ketika memasuki bulan Sya'ban yang bisa dikatakan bibit itu sudah tumbuh. Dan nanti di bulan Ramadan kita ada kesiapan untuk berbuah, artinya amal kita itu sudah berjalan. Latihan untuk menyesuaikan dirinya sudah bagus. Artinya kalau datang angin ketika pohon itu sudah besar, dia tetap akan kokoh dan berbuah. Walaupun di bulan Ramadan nanti kita puasa, haus, insya Allah kita masih dapat menjaga amalan-amalan kita, akhlak-akhlak kita, sholat-sholat kita, dan bahkan kita bisa untuk bersedekah di dalam keadaan sempit maupun lapang. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bab yang berhubungan Isra Mi'raj. Jadi kisah Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Asra bi'abdihi lailan, yang Allah perjalankan hambanya pada malam hari. Dan prosesnya ialah dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya dari Mekah Al-Mukarramah, di situ ada Ka'bah, ya, menuju kepada Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Itu jaraknya 1.500, bukan 1.500, ya betul, 1.500 kilometer. Dan diperjalankan oleh Allah mulai dari sepertiga malam terakhir. Ya, bisa kita katakan sepertiga malam terakhir, anggaplah di Indonesia saat ini jam 1 kurang lebih. Maka Allah perjalankan dalam waktu yang singkat, sampailah Rasulullah SAW kembali ke Mekah lagi, ya, dalam keadaan berjumpa dengan sahabat di waktu subuh. Bercerita beliau sudah diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan ternyata bukan sampai di situ. Allah SWT naikkan lagi sampai ke Sidratul Muntaha, yakni ke langit ke-7. Jadi langit 1, langit 2 sampai ke-7. Banyak nabi yang dijumpai Rasulullah. Mulai dari Masjidil Aqsa Rasulullah sholat bersama para nabi. Kemudian di langit juga Rasulullah berjumpa nabi-nabi yang begitu banyak. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan menjemput perintah sholat. Maka mama, saudara, ayah, bunda, adik-adik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sahabat yang pada saat itu tidak masuk di akal. Masa iya, anggaplah perjalanan 5 jam bisa 1.500 km, Rasulullah diperjalankan dengan jasad dan rohaninya. Yang beliau ceritakan dalam satu mafhum ialah hewannya buruk. Hewan buruk ini dia lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada bagol. Bagol ini peranakan keledai dengan kuda. Jadi buruk ini diceritakan dalam satu mafhum, ketika dia memandang suatu tempat tujuan, maka di mana pandangannya disitulah dia akan berangkat, kencang, secepat kilat. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah bercerita 1.500 km ditempuh dalam keadaan pulang pergi, belum lagi ke Sidratul Muntaha. Ini banyak sahabat yang gak masuk di akal mendengar cerita Rasulullah. Maka pada saat ke langit, Rasulullah SAW banyak menjumpai keadaan-keadaan di akhirat. Yang mana kita sering cerita akhirat ini kan berdasarkan hadis Al-Quran, ilmu yaqin.
neraka, surga. Rasulullah SAW melihat langsung ainul yaqin, dengan mata beliau sendiri melihat bagaimana keadaan akhirat. Banyak yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Mulai dari orang yang suka makan, pada saat itu dia makan daging mentah yang busuk atau bangkai, maka dijawab bahwasanya dia dulu suka berzina. Ada Rasulullah jumpa orang yang mandi dengan darah, berenang dengan darah. Ternyata dia di dunia suka makan riba. Di rentenir misalnya, pinjamkan uang 1 juta, nanti sebulan lagi minta 1.100.000. Ini riba. Dia suka begitu. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat ada orang yang menggaruk wajah dengan dadanya dengan menggunakan kuku-kukunya, tapi kuku-kukunya sudah Allah ganti dengan kuku tembaga. Digaruknya wajahnya, dadanya. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu orang yang dahulu dia suka memakan daging manusia. Jadi ulama menjelaskan, kalau di dalam hadisnya ya'kulu lahman nas, memakan daging manusia, maka ulama menjelaskan berdasarkan tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ada, dia suka dulu menggibah, menceritakan kejelekan orang lain. Yang jelas-jelas kejelekan orang itu yang diceritakan, maka dia nanti menggaruk wajah dengan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Kalau di Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka salah seorang dari kalian memakan lahma akhi, dagingnya saudaranya, artinya makan bangkai, fakarihtumu, maka kamu pastilah tidak suka. Maka yang kedua, wa yaqauna man a'radahu, yang menggaruk wajahnya dengan dadanya dengan kuku terbuat dari tembaga, suka untuk menjatuhkan harga diri saudara semuslim. Jadi dua, satu dia menggibah, yang satu lagi suka menghancurkan harga diri saudara muslim, sehingga dia tidak ada harga diri di hadapan kawan-kawannya atau saudara-saudara. Maka banyak kisah yang terjadi, sampai kepada perintah sholat didatangkan 50 kali awalnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW sampai ke langit, yang menjumpai Nabi Musa hampir pulang ke bumi. Kata Nabi Musa, kurangkanlah, nanti umatmu gak akan sanggup, karena umatku dahulu sering bermalas-malasan, meninggalkan sholat. Seperti itulah kurang lebih. Karena syariat sholat pada zaman Nabi Musa tidak sama jumlah rakaatnya dan cara mengerjakan, tapi tetap ibadah sholatnya ada. Contoh, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus di waktu-waktu tertentu. Maka Nabi Muhammad SAW mendengarkan nasihat Nabi Musa AS untuk meminta dikurangi. Dalam riwayat dikurangi 10 sampai 5. Ada yang meriwayatkan dalam satu mafhum hadis 5 dikurangi sampai kepada 5 dari 50 tadi. Maka Nabi Musa pun katakan, tidak akan sanggup umat kamu, minta kurangi lagi sama Allah. Namun di dalam hati Nabi Muhammad SAW malu. Sudah 5 ini tak kurangi lagi, tak sanggup rasanya, malu. Ternyata terbukti Pak ya, Bapak semua, yang 5 waktu sholat saja masih banyak kita Islam meninggalkan sholat. Padahal dari 50 kali sholat sehari semalam, sekarang tinggal 5. Betul ya dikatakan Nabi Musa. Nah itulah suhu Pak ya. Jadi kalau ada orang tua nasihat itu, dengarkan saja.
mendapatkan perintah sholat 5 kali, mau minta dikurangi sudah malu kepada Allah. Ternyata betul nasihat Nabi Musa, nanti umat Nabi Muhammad pun tak akan sanggup melaksanakan 5 waktu. Ternyata banyak yang bolong-bolong. Ini adalah hikmah nasihat orang tua itu, banyak betulnya, banyak baiknya, dan ikut isu orang-orang lama, pemain lama. Jadi ini penting. Maka setelah itu, setelah Rasulullah cerita ke sahabat-sahabat, banyak yang bilang ini tidak masuk akal. Bahkan banyak sahabat yang murtad, yang masih melihat Rasulullah belum bulat iman. Jadi sahabat Nabi itu, yang dikatakan sahabat Nabi ialah orang yang beriman ketika bersama Rasulullah, jumpa Rasulullah walaupun sebentar, mendengarkan nasihat Rasulullah walaupun sebentar, kemudian mati dalam keadaan iman. Itu dikatakan sahabat Nabi. Jadi kisah ini kalau dikolerasikan dengan kehidupan kita, banyak kehidupan kita ini sebenarnya yang nggak masuk akal ketika kita diuji semua. Sahabat Nabi pun diuji, nggak masuk di akal. Nabi ini cerita kok kejadiannya kayak gini gitu. Jadi kolerasi dalam kehidupan kita, banyak kejadian yang nggak bisa kita terima dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan keadaan badan kita. Kok Allah takdirkan kita dengan kehidupan yang seperti ini misalnya, ada sesuatu masalah dalam kehidupan. Maka bagi orang yang beriman, dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah, dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka dia akan bertambah iman. Kalau dia bisa mengembalikan masalah itu kepada Allah, bisa menguatkan itu. Jadi ada nasihat dari sahabat yang didapat beliau langsung belajar dari Rasulullah, yaitu sahabat Abu Hurairah. Pada saat itu Rasulullah SAW menawarkan, apakah aku mau mengajarkan suatu amalan yang nanti dari ilmu dan amalan itu kamu ajarkan lagi ke orang? Ya, kata Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah mau belajar sama Rasulullah 5 perkara. Yang pertama, apa nasihat Rasulullah ke sahabat Abu Hurairah? Ittaqi al-maharim takun a'badan nas. Kamu tinggalkan, jauhilah diri kamu dari perkara-perkara yang haram, maka kamu akan bisa paling banyaknya ibadah dari seluruh manusia. Artinya manusia yang paling banyak ibadah. Jadi kalau ada sebagian kita ini kok masih malas-malasan sholat, malas-malasan ngaji, puasa gak ikhlas hatinya, ya bekerja bagi suami cari nafkah, ya mungkin banyak mungkin mengeluhnya atau kesal atau marah. Istri di rumah juga mungkin ya banyak kerjaan di rumah juga marah, kesal. Coba tinggalkan perkara yang haram. Apa kira-kira yang masih kita kerjakan yang kira-kira di situ ada sesuatu yang menimbulkan dosa, yang menyebabkan Allah marah? Berarti ada yang kita kerjakan di situ menyebabkan kita terhalang untuk banyak-banyak ibadah. Ini biar kita sambung kisah daripada orang yang mendapatkan ujian hidup tadi, supaya imannya meningkat. Maka kita dengarkan nasihat Rasulullah, supaya kita ini bisa beramal dengan ilmu diajarkan Rasulullah, supaya kita dibimbing dengan keimanan kita, diketemu bagaimana kita untuk menyikapi keadaan-keadaan hidup. Jadi yang pertama, inilah dinasihat, supaya kita tinggalkan semua perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan haram, supaya mudah beribadah, biar banyak ibadah. Yang kedua, dinasihat oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah supaya diamalkan, supaya disampaikan lagi, ialah supaya sahabat Abu Hurairah ini dia dapat menjadi seorang yang ridho kepada apa yang sudah Allah kasih rezeki dia. Wardo
bima qasamahullahu lak. Kamu senanglah, ridolah terhadap apa yang sudah Allah beri. Ya. Ridho dengan rezeki, makan, minum, rumah, kendaraan, ridho dengan istri yang Allah sudah kasih, istri ridho kepada suami yang sudah Allah kasih, ya, ridho, senang. Nah, kalau yang namanya ridho itu insya Allah ridho terus ya. Nah, jadi kalau nama ridho itu jangan sampai nggak mengamalkan amalan ridho terhadap apa yang sudah Allah beri, harus ridho. Kalau dia ridho dengan apa yang sudah Allah beri, yang Allah sudah kasih dalam kehidupannya, maka di sini dia dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus diamalkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita menjadi umat yang betul iman yang meningkat. Kemudian Rasulullah SAW juga menasihati sahabat Abu Hurairah untuk diamalkan supaya dia ini menjadi seorang orang yang beriman. Apa nasihat Rasulullah? Ahsin ila jari, berbuat baiklah kepada tetangga kamu. Takun mukminah, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadi kalau seandainya kita ini mau dikatakan orang baik, hanya aja tetangga. Kalau tetangga katakan kita masih jahat, nakal, berarti kita belum dikatakan orang beriman. Tapi secara keseluruhan, bukan satu dua tetangga, semua tetangga mengatakan dia orang nakal, jahat, berarti dia belum baik lagi. Jadi caranya bagaimana? Berbuat baik kepada tetangga. Kalau di zaman dulu banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek buyut kita punya tetangga ngasih lauk, Pak ya. Sekarang mengapa kita dikasih lauk agak asing rasanya dikasih tetangga? Karena kurang dekat. Bahkan Rasulullah SAW dahulu dalam satu mafhum suruh baik buat perbuatan baik kepada tetangga ialah sampai-sampai Rasulullah menyangka hak waris pun jatuh kepada tetangga. Berarti kan kalau kita punya adik-beradik untuk berbuat baik, berarti kita punya tetangga untuk berbuat baik. Nah, bagaimana caranya kita bisa berbuat baik dengan tetangga? Berarti kita harus mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan tegur sapa, berhubungan dengan belanja, misalnya di kedai tetangga yang dekat, nah kita hibur dia, barang dagangan yang kita beli, biar dia untung. Nah itu termasuk kita memuliakan tetangga, mengikram tetangga. Kalau ada yang sakit kita perhatian, kalau ada yang minta dibantu tetangga kita bantu. Itu latihannya supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Maka nanti dikatakan orang beriman, kata Rasulullah SAW. Kemudian untuk menjadi orang muslim, orang yang betul-betul dikatakan orang yang betul sholatnya, betul dia dalam masalah haji umrohnya, betul dalam masalah puasa bulan Ramadannya, betul dalam zakatnya. Kita ini kadang sudah sempurna rasanya sholat, puasa bulan Ramadan, kemudian sudah sempurna rasanya kita mengerjakan, saya sudah umroh, sudah haji. Tapi kalau versinya Rasulullah dikatakan muslim, orang Islam yang menunaikan rukun Islam itu ada amalnya. Jadi dikatakan Rasulullah ke sahabat Abu Hurairah ialah ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Kamu sukai apa yang didapat oleh manusia terhadap apa yang kamu sukai. Jadi kalau seandainya ada saudara kita, kawan kita dapat nikmat, kita senang dengan saudara kita dapat nikmat tersebut. Nah, gak boleh kita cemburu, gak boleh kita iri, dengki. Kalau ada iri hati, dengki kepada nikmat yang Allah berikan terhadap orang tersebut,
berarti kita belum Islam lagi. Kalau ada orang Islam irian, dengkian, orang yang dikasih nikmat tadi dia nggak suka, berarti dia bukan orang Islam versi orang yang menyempurnakan Islamnya belum. Ya. Mungkin sholatnya belum betul lagi, puasa belum betul lagi, ya. Zakatnya belum betul, atau haji umrahnya belum betul. Syahadatnya mungkin masih diragukan, ya. Masih belum lagi. Maka ini penting. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Abu Hurairah untuk diamalkan ialah supaya beliau wala tukthir ad-dhahik, jangan kamu banyak tertawa. Fa inna kathratal dhahik tumitul qalb, karena kebanyakan tertawa itu mematikan hati. Tapi kalau seharian kurang tertawa, ya ketawa aja lah di sini, tidak apa-apa. Ya satu harian nih, ya mama, ibu, paman kurang senyum, ya kan? Mungkin capek, banyak kerjaan, ya banyak yang harus dipikirkan. Di sini jumpa, jangan pula nanti dengar ceramah. Tadi katanya jangan banyak tertawa, padahal seharian tak ada tertawa. Tertawa aja lah di sini. Iya, ada ustaz yang isi ceramahnya ditawa. Mungkin disitulah kesempatannya untuk bisa tertawa. Jadi 5 nasihat ini, tadi di tengah-tengah ada yang belum saya sampaikan. Apa keuntungan ridho kepada apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini? Artinya kita syukur, terima kasih sama Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan nikmat ini kepada hamba. Kalau masalah kekayaan dunia, jangan melihat orang yang lebih tinggi, lihat orang yang lebih rendah daripada kita, supaya kita timbul syukur. Tapi ridho di sini lebih senang, suka terhadap apa yang Allah berikan, bukan hanya harta, semuanya yang sudah Allah kasih nikmat kepada kita. Kalau mampu kita ridho, maka kata Rasulullah, takun al-nan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Jadi kalau ada orang yang paling kaya di satu dunia ini, manusia yang paling kaya ialah orang yang ridho, senang, suka terhadap apa yang sudah Allah berikan, nikmat atau rezeki kepadanya. Jadi dengan peringatan Isra Mi'raj ini, ada sahabat yang tidak masuk akal dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah karena imannya lemah tadi. Kita ingin digabungkan dengan sahabat Nabi yang imannya kuat, ya, imannya betul kepada Allah, yaitu sahabat-sahabat yang dengar Isra Mi'raj, mereka bukannya murtad tapi semakin yakin kebenaran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka harapannya kita ingin bagaimana dengan menceritakan kisah Isra Mi'raj ini, coba kita ambil amalannya Rasulullah yang dinasihati oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Mulai dari tinggalkan perkara yang haram, yang pertama tadi, ridho terhadap apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian kita juga berbuat baik kepada tetangga. Ini contoh orang beriman ini. Kemudian senang terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita, jangan ada iri hati, dengki. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu kebanyakan tertawa. Mudah-mudahan kalau ini kita jalankan, 5 amalan ini bisa kita ingat, kita praktekkan dan bisa kita sampaikan, berarti kita ini termasuk golongan yang mengimani apa yang dinasihati Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau dilihat dari banyak kisah, contoh orang yang mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, kita kan hidup di dunia ini tidak tahu umur sampai kapan. Kalau ditanya usia, itu adalah berapa lama kita hidup. Kalau ini tanya umur, kita tidak tahu. Sisa umur kita tidak ada yang tahu. Maka apakah kita saat ini sudah diridhai Allah atau belum? Ini jadi pertanyaan. Termasuk kepada orang yang kerja sama bos, ya,
Jadi karyawan, dia ingin bagaimana bosnya cinta, sayang sama dia. Yang jadi istri bagaimana suaminya sayang. Berarti dia mencari tahu bagaimana supaya bosnya, supaya suaminya kalau yang menjadi istri supaya jadi sayang. Dia akan pikirkan terus. Maka ketika dia berpikir terus, maka Allah SWT akan memberikan apa yang menjadi bagian dalam kesempurnaan tadi. Tapi kalau Allah dan Rasulnya supaya cinta kepada kita, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW 3 di penutup. Falyasduq haditha idha haddatha. Ini ketika sahabat kejadiannya waktu itu melumuri air wudhu bekas Rasulullah SAW ke tubuhnya. Ditanya, ngapain kan lakukan ini, kata Rasulullah. Kok air wudhu sisa aku ini kalian lumuri ke badan? Kata sahabat, hubullah wa hubbu rasuli. Karena aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, kalau mau Allah dan Rasulnya cinta kepada kalian, ya, artinya kalian cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, atau Allah cinta kepada kalian dan Rasulnya juga cinta kepada kalian, pertama falyasduq haditha idha haddatha. Kalian jujur ketika berkata. Nah, ini tambahan Pak ya, amat semua. Yang kedua ialah falyu'addi amanatah idza tumina. Sempurnakan amanah ketika diberikan amanah. Kalau kita sekarang ada tanggung jawab, ya. Kalau sebagai suami tanggung jawabnya 2. 1, mencari nafkah, yang kedua mengajarkan agama kepada istri. Kalau kepada anak, memberikan nafkah dan mengajarkan agama. Jadi amanah kita besar. Ditanya di akhirat kalau anak kita nggak dididik kepada agama. Kalau kita dikasih amanah dalam perusahaan, dalam usaha, dalam pekerjaan, maka jangan menipu. Kemudian terakhir, sama rupanya yang seperti disampaikan di 5 tadi. Apa itu? Fal yuhsin jiwaro man jawaro. Kamu berbuat baiklah kepada tetangganya kamu. Jadi ternyata jauh-jauh kita main mama semua, Rasulullah tak memutuskan ini tetangga tadi. Berarti kita ini kemana hidup, berarti dengan orang sebelah kita harus berbaik. Ya. Jadi yang pertama berkata jujur, yang kedua mengemban amanah dengan baik, yang ketiga berbuat baik dengan tetangga. Kalau ini kita lakukan, insya Allah Allah dan Rasulnya cinta kepada kita. Itu saja, lebih dan kurang datang dari saya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan pada orang yang dicintai dan disayangi oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik wa 'ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka la ilaha
إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا غفار يا تواب يا ودود يا فعالا لما يريد يا الله يا رحمن الرحيم. Kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Di bulan Rajab ini jadikanlah kami orang yang menanam bibit kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami dapat menjalani bulan Sya'ban sampai Ramadan dengan meningkatkan amal-amal kami. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang banyak berbuat kesalahan di sana sini. Lisan kami kadang kami berkata yang tidak baik, mata kami melihat di tempat yang salah, ke arah yang salah, tangan kami memegang ataupun berbuat yang salah, kaki kami melangkah mungkin di tempat yang salah, pikiran kami berpikir mungkin sesuatu yang tidak kau itu. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, di bulan yang penuh orang berbuat kebaikan, penuh berbuat baik di bulan Rajab ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang diampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, begitu juga kedua orang tua kami yang telah tiada, bahagiakanlah mereka di kuburnya ya Allah. Terimalah amal-amal solehnya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari siksa kubur. Bagi saudara kami ya Allah yang sudah mendahului kami juga sama ya Allah, berikanlah mereka umat Islam yang di kuburnya sekarang disiksa ya Allah, ringankanlah siksa-siksaan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi orang tua kami keduanya atau salah satunya masih hidup, berilah umur yang panjang yang bermanfaat bagi mereka umurnya ya Allah, dan juga dengan keberkahan umurnya sehingga mereka mudah untuk beramal soleh, mudah mereka untuk sholat, berzikir, baca Quran, mudah mereka untuk duduk dalam majelis ilmu. Curahkan rahmat dan kecucuran kepada kedua orang tua kami atau salah satu yang masih hidup. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, dalam rumah Sahibul Bait ini ya Allah, pada Sahibul Bait Anton dan kepada Kak Irma dan anak-anaknya juga, berilah kesehatan yang ajizah kamilah, berilah berkah dalam rezekinya, dalam jamuan beliau hidangkan, dan juga ya Allah berilah keturunan anak soleh. Amin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, pada kesempatan hari ini ya Allah kami berjumpa ya Allah, jadikanlah keberkahan perjumpaan kami sehingga menumbuhkan kebaikan di antara kami, saling nasihat-nasihati ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi saudara-saudara kami atau di majelis ini ada yang sakit, angkatlah penyakit-penyakit. Amin. Bagi saudara-saudara kami di majelis ini ada yang punya masalah dalam pertikaian, damaikanlah ya Allah. Dia punya masalah dengan anak-anaknya ya Allah, jadikan anak-anaknya keturunan yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang punya hutang piutang ya Allah, selesaikan hutang piutang. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, Engkau Alamul Ghuyub, mengetahui perkara yang gaib. Banyak doa-doa yang dititipkan ke kami ya Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Banyak doa yang tertahan yang masih belum Kau ijabah di dalam hati saudara-saudara kami dalam majelis ini, dalam hati mama kami, bunda kami, bapak kami, saudara kami, anak-anak kami, adik kami. Ya Allah, keinginan yang masih tertahan yang tertunda, jadikanlah doa yang masih tertahan ini Kau dengarkan pada hari ini ya Allah. Yang mana doanya tadi Engkau ridhoi di dalam keputusan Kau ya Allah, sehingga Engkau perkenankan doa mereka, Engkau terima doa mereka. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, pada kesempatan kali ini juga, kalau masih ada kami kesalahan di antara kami saling memaafkan ya Allah. Timbulkan hati kami saling memaafkan, mengikhlaskan kesalahan di antara kami. Jangan sampai bibit-bibit dendam, kebencian ada, sehingga kami masuk di bulan Ramadan masih ada bermusuhan di antara suami dan istri, atau di antara tetangga kami, atau di antara saudara-saudara kami. Jadikanlah perdamaian di antara kami, hati kami tenang, ikhlas,
dan tidak ada permusuhan di antara kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah doa kami, kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Mungkin banyak waktu, harta kami digunakan di tempat yang salah. Maka rahmatilah kami ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak termasuk di dalam golongan orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kehidupan dunia yang baik dan akhirat kami yang baik juga ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Yaya yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Rajab, Ramadan. menyambut bulan Syakban, dan semakin juga dekat dengan Ramadan. Baiklah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Acara selanjutnya adalah menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Terima kasih kepada tuan rumah telah menghidangkan makanan pada malam hari ini. Langsung saja kita ke acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga dari pagi sampai siang. Jadi dengan sama dikit, betul ya. Silakan dulu. Ya. Rukun Islam itu kan 5, syahadat, salat, puasa Ramadan, kemudian haji, umrah. Ya, meskipun Berapa sama Islamnya baru, Muslimnya dulu ya. dia ada Islam, dia Islam, iya sama. Sama, yang lebih tua Muslim. Yang kedua, mungkin apa yang Jadi satu sama dikit kasur. Kalau lah makan. Ya, makan. Mama dari sebuah. Tapi kalau sempurna kali pun, dapat Indah ya. dengan kekurangan Kayak gorengan tadi. Pertama yang akan udah duit sama itu habis ya. kalau makan apa tuh Gorengan. kalau jadi warna itu buka Quran baru buka tuh